Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di praktikum Genetika Dasar Kelautan, di mana dalam praktikum ini akan terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah tahap ekstraksi, pertemuan kedua adalah tahap amplifikasi, dan tahap ketiga adalah elektroforesis. Untuk hari ini, pertemuan pertama kita akan melakukan ekstraksi, di mana masing-masing tahap ini nantinya memerlukan bahan dan alat. Alat-alat yang akan kita gunakan pada tahap yang pertama ini adalah mikropipet ukuran 20 sampai 200, mikropipet ukuran 10 sampai 100, dan mikropipet ukuran 100 sampai 1000 mikroliter. Selanjutnya, vortex, mini spin, inkubator, mikrotip, cawan Petri, dan juga nantinya akan dibutuhkan spiritus untuk melakukan sterilisasi. Selanjutnya, pinset, gunting, dan juga centrifuge. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan pada pertemuan pertama ini adalah menggunakan DNA extraction kit, di mana dalam kit ini akan terdiri dari beberapa buffer, yaitu W1 buffer, GSB buffer, WAS buffer, GST buffer, dan juga ada illusion buffer. Selain itu, kita juga akan menggunakan etanol absolut. Untuk sampel yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah sampel ikan kerapu. Jadi sampel ini akan kita gunakan dengan mengambil jaringan pada sirip ikan kerapu, dan kita akan mengekstraksi DNA-nya untuk mendapatkan sampel DNA-nya. Prinsip utama dalam praktikum genetika dasar yaitu steril. Jadi praktikan harus selalu steril, harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan masker, dan juga tidak boleh berbicara ketika sedang melakukan praktikum. Hal ini untuk mengurangi resiko kontaminan pada hasil yang akan dilakukan. Tahap awal untuk ekstraksi DNA yaitu dengan pengambilan tisu dari sampel yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, tisu atau jaringan yang akan kita gunakan adalah jaringan ikan kerapu. Akan tapi sebelum kita mengambil atau memotong jaringan sampel tersebut, kita harus mensterilkan gunting, pinset, dan juga cawan yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan spiritus untuk mensterilkan alat-alat yang akan kita pakai. Tahap berikutnya, kita akan membersihkan cawan Petri yang akan kita gunakan dengan menggunakan etanol, dan kita usap dengan tisu yang steril. Berikutnya, sampel jaringan ikan kerapu yang telah kita ambil akan kita isolasi DNA-nya dengan cara mengambil beberapa bagian dari sampel ikan kerapu tersebut dengan cara memotong bagian jaringannya sebanyak kurang lebih 25 mikrogram. Jaringan yang telah kita potong kemudian akan kita masukkan ke dalam tub 1,5 mili, dan kita kembalikan sampel yang tidak kita gunakan. Kemudian jaringan yang telah kita ambil, kita tambahkan bahan-bahan dari extraction kit. Yang pertama, kita akan menambahkan 200 mikroliter GST buffer.
Kemudian tambahkan 20 mikroliter proteinase K. Selanjutnya, sampel yang telah diberi proteinase K kita campur kurang lebih 10 detik. Dan kita inkubasi pada suhu 60 derajat di inkubator kurang lebih 1 jam, paling lama bisa 1 malam. Nah, berikutnya kita akan mengambil elution buffer sebanyak 100 mikroliter ke dalam tub yang baru. Dan elution buffer yang telah kita tambahkan ke dalam tub 1,5 akan kita inkubasi bersamaan dengan sampel yang akan kita gunakan, kurang lebih sama dengan lamanya sampel yang akan kita inkubasi. Kemudian setelah kita inkubasi selama kurang lebih 2 jam, sampel selanjutnya akan kita centrifuge selama 2 menit dengan kecepatan 16.000. Kita akan gunakan penyeimbang. Oke, kita set selama 2 menit 16.000 dan kita akan start selanjutnya. Berikut adalah hasil dari centrifuge, akan memisahkan antara natan dan supernatan sampel yang telah kita inkubasi selama 2 jam. Berikutnya kita akan mentransfer sampel yang telah kita centrifuge. Kita akan mengambil bagian supernatan dan kita transfer ke dalam tub yang baru. Di sini akan menyisakan natan yang akan kita buang. Berikutnya tambahkan 200 mikroliter GSB buffer. Kita mix dengan menggunakan vortex selama 10 detik. Berikutnya tambahkan 200 mikroliter etanol absolut pada sampel yang kita gunakan. Kemudian campurkan dengan cara memvortex sampel kita selama 10 detik. Kemudian masukkan sampel kita ke dalam GS column. Kita transfer semua cairan yang kita tambahkan ke dalam GS column secara perlahan. Kemudian sampel yang kita sudah masukkan ke dalam GS column kita centrifuge
dengan kecepatan 16.000 selama 1 menit. Berikut adalah hasil centrifuge di CS Calm. Ini akan memisahkan akan menyaring cairan-cairan DNA yang telah kita isolasi di dalam CS Calm. Oke. Selanjutnya, setelah kita centrifuge, kita buang pada collection tube-nya dan kita gunakan CS Calm, masukkan ke dalam collection tube yang baru. Berikutnya, tambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam CS Calm. Selanjutnya kita centrifuge dengan kecepatan 16.000 selama 30 detik. Oke, kemudian kita ambil hasilnya akan sama, akan menyaring dari larutan-larutan yang sebelumnya. Selanjutnya kita buang collection tube dan masukkan ke dalam collection tube yang baru. Selanjutnya kita tambahkan cairan wash buffer ke dalam CS Calm sebanyak 600 mikroliter. Kita centrifuge kembali dengan kecepatan 16.000 selama 30 detik. Adalah hasilnya. Selanjutnya kita buang collection tube, kita masukkan ke dalam collection tube yang baru. Kemudian kita akan centrifuge untuk memastikan bahwa di dalam CS Calm tidak ada cairan yang tertinggal. Selanjutnya centrifuge kembali untuk memastikan cairan-cairan yang sebelumnya kita gunakan tidak tertinggal pada CS Calm. Dengan kecepatan 16.000 selama 3 menit. Berikut adalah hasilnya, kering pada CS Calm-nya. Selanjutnya collection tube akan kita buang dan kita ganti dengan tube 1,5 mili. Dan langkah berikutnya adalah menambahkan larutan emulsion buffer yang sebelumnya telah kita panaskan di inkubator sebanyak 100 mikroliter. Pastikan ketika memasukkan emulsion buffer berada di tengah-tengah filter dari CS Calm. Setelah kita masukkan emulsion buffer, kita tunggu kurang lebih 3 menit dan selanjutnya kita centrifuge kembali dengan kecepatan 16.000 dengan waktu 30 detik.
Berikut adalah hasil dari sentrifusnya. Langkah akhir, kita akan membuang GS column dan kita akan mengkoleksi dari hasil ekstraksi hari ini. Ini adalah hasil akhir dari pertemuan pertama kita ini, yaitu ekstraksi berupa extraction product. Terima kasih semuanya pada praktikan yang telah mengikuti praktikum pertemuan pertama, yaitu ekstraksi. Berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu amplifikasi. Terima kasih.